Hai, selamat datang di Vanya Stories. Di sini saya akan membahas true story, missing people, dan kisah-kisah menarik lainnya yang ada di internet. So, let's get to the story. Rebecca Aylward tinggal di Bridgend di South Wales. Dia lahir pada tanggal 28 Februari 1995. Ibunya bernama Sonia Otley. Rebecca adalah anak tertua dari 3 bersaudara. Dia memiliki seorang adik perempuan, Jessica, dan seorang adik laki-laki, Jack. Rebecca sangat dekat dengan keluarganya, terutama ibunya. Mereka berbicara tentang segalanya. Mereka pada dasarnya tidak memiliki rahasia. Rebecca mendapat pacar pertamanya pada usia 14 tahun. Dia menceritakan kepada ibunya tentang betapa hebatnya pria ini, Joshua Davis. Rebecca dan Joshua saling kenal sejak 7 tahun yang lalu, tetapi membutuhkan waktu beberapa tahun bagi mereka untuk membentuk semacam persahabatan. Keduanya adalah siswa yang pendiam meskipun cukup populer. Mereka pekerja keras dan ambisius. Mereka sangat mirip dalam banyak hal. Keduanya memiliki IQ tinggi dan nilai mereka sangat bagus. Sonia mengatakan ketika Joshua pertama kali datang ke rumahnya, Joshua terlihat anak yang baik. Dia tampan dengan wajah malaikatnya. Dia berasal dari keluarga yang suka pergi ke gereja. Joshua memiliki sisi lain dari kepribadiannya, bahwa dia suka pamer kepada teman-temannya di media sosial. Dia membuat banyak orang tidak menyukainya. Dia sok berkuasa. Dia adalah orang yang suka mengontrol. Dia selalu merasa benar dalam setiap situasi. Pada Oktober 2009, ketika mereka berdua baru berusia 14 tahun, Rebecca dan Joshua resmi berpacaran. Mereka tampak sangat bahagia. Mereka juga teman yang baik. Yang mereka lakukan hanyalah tertawa dan bersenang-senang. Joshua sangat protektif. Dia berkata kepada Sonia bahwa dia tidak akan pernah membiarkan sesuatu terjadi kepada Rebecca. Dia akan melindungi Rebecca apapun yang terjadi. Tetapi sisi gelap dari kepribadian Joshua terlihat ketika Rebecca berkeliling rumahnya untuk pertama kalinya. Rebecca melihat di kamar Joshua, dia punya koleksi senjata dan pisau antik. Tapi Rebecca tidak terlalu memikirkannya saat itu. Rebecca berpikir setiap orang memiliki koleksinya. Yang Rebecca tidak tahu adalah Joshua memiliki morbiditas tentang koleksinya. Joshua terpesona dengan kematian dan iblis. Joshua akan menggambar dan menulis cerita tentang kematian dan kegelapan. Joshua dan Rebecca berpacaran selama sekitar 3 atau 4 bulan. Mereka bersenang-senang dan di akhir pekan Joshua datang dan menghabiskan seluruh waktunya di rumah Rebecca. Sampai pada suatu akhir pekan, tiba-tiba Joshua mencampakkan Rebecca begitu saja. Rebecca tidak menyangka ini akan terjadi. Ini benar-benar membutakannya. Sonia mengatakan Joshua seperti anak kecil yang konyol, tapi Joshua sepertinya benar-benar mengubah Rebecca. Joshua berubah dari mencintainya dan bersumpah untuk melindunginya selamanya menjadi membencinya. Joshua perlahan mulai membuat semua orang di sekolah menentang Rebecca. Joshua menceritakan semua jenis kebohongan tentang Rebecca. Dia bahkan mengatakan bahwa Rebecca hamil dan melakukan aborsi. Sisi gelapnya benar-benar mulai menunjukkan bahwa dia sangat membenci Rebecca. Joshua menjelaskan kepada semua orang bahwa dia berfantasi untuk menyakiti Rebecca dan mengatakan bahwa dia tidak akan pernah bahagia selama Rebecca masih hidup. Joshua berbicara kepada teman-temannya tentang berbagai cara yang dia rencanakan untuk melenyapkan Rebecca. Joshua berbicara tentang meracuni Rebecca atau mendorongnya dari jembatan.
Tetapi semua temannya menganggap dia hanya bercanda dan mereka tidak menganggapnya terlalu serius. Di musim panas 2010, beberapa bulan setelah mereka putus, Rebecca mulai sakit parah. Dia sering pingsan tanpa alasan sampai harus dirawat di rumah sakit. Sekarang ingatlah bahwa selama ini Joshua dan Rebecca berada dalam kelompok pertemanan yang sama. Mereka masih bersosialisasi di media sosial. Tetapi Rebecca tidak pernah tahu betapa Joshua membencinya. Saat Rebecca berada di rumah sakit, Joshua bahkan tidak peduli. Setiap Sabtu, Joshua dan teman-temannya memiliki sedikit tradisi di mana mereka akan bertemu di kafe dan sarapan bersama. Pada suatu Sabtu, Joshua berbicara tentang menghabisi Rebecca lagi. Dan disinilah temannya membuat komentar yang mungkin mendorong Joshua untuk melakukan apa yang sudah lama dia impikan. Temannya berkomentar, "Jika kamu benar-benar melakukannya, aku akan membelikanmu sarapan gratis." Beberapa minggu kemudian, Joshua mengirim pesan kepada temannya itu. "Kamu harus segera membelikanku sarapan itu. Kamu harus menepati janjimu." Sarapan gratis ini lebih berarti bagi Joshua daripada nyawa Rebecca. Pada hari Jumat, tanggal 22 Oktober 2010, Joshua mengirim pesan kepada Rebecca melalui media sosial yang mengatakan bahwa dia ingin bertemu keesokan harinya untuk membicarakan masalah mereka. Rebecca berpikir bahwa Joshua ingin berbicara tentang kembali bersamanya dan dia sangat bersemangat. Rebecca berkata kepada Sonia bahwa Joshua sudah berubah dan Joshua tidak marah lagi. Keesokan paginya, Rebecca bersiap-siap untuk pergi menemui Joshua. Rebecca sangat bersemangat. Sonia mengatakan Rebecca menari berkeliling kamarnya dan bernyanyi. Rebecca bahkan membeli baju baru hanya untuk pergi dan bertemu dengan Joshua. Rebecca juga merias wajahnya. Dia benar-benar berpikir mereka akan kembali bersama. Pada saat yang sama, Joshua sedang sarapan bersama teman-temannya, memberitahu mereka bahwa waktunya telah tiba. Sonia mengantar Rebecca ke stasiun kereta, tapi Joshua mengubah tempat pertemuan pada menit terakhir. Dia mengubahnya menjadi desa terdekat. Jadi, Rebecca menelpon Sonia sementara dia menunggu Joshua datang. Sonia sangat bingung dengan ini. Dia tidak menyukai gagasan Rebecca berada di desa lain sendirian. Jadi Sonia tetap ditelepon dengannya dan memastikan bahwa dia tahu bahwa Joshua bersama Rebecca sebelum dia menutup telepon. Sonia bertanya 2 kali, "Apakah itu Joshua? Apakah Joshua berdiri di depanmu?" Rebecca menjawab, "Iya, Bu." Dan kata terakhir yang Rebecca ucapkan kepada ibunya, "Bye, Mom. I love you." You see, Joshua punya rencana. Dia dengan sengaja mengubah tempat pertemuan pada menit-menit terakhir untuk mengusir orang-orang. Dia memikirkan setiap detail. Dia berjalan dengan Rebecca ke hutan terpencil. Rebecca berpikir itu tempat yang romantis untuk kembali bersama. Begitu sampai di hutan, Joshua mencengkram leher Rebecca dan mencoba untuk mematahkannya, tetapi gagal. Rebecca berteriak dan mencoba untuk melawannya. Joshua mengambil batu seukuran bola rugby dari tanah dan memukul Rebecca di sekitar kepala sampai Rebecca mati. Joshua meninggalkan Rebecca tertelungkup di tanah di hutan. Joshua kemudian memanggil teman-temannya yang menunggunya di luar hutan dan mereka bertanya, apakah dia bersama Rebecca? Joshua menjawab, "Iya, aku dengan Rebecca, tapi dia sudah mati." Joshua kemudian menunjukkan tubuh Rebecca. Dia membawa teman-temannya ke hutan. Sonia menyadari bahwa ada yang tidak beres malam itu.
Sekitar jam 5 sore, dia menerima telepon dari saudara perempuannya yang mengatakan bahwa dia menelpon Rebecca sepanjang sore, tetapi Rebecca tidak mengangkat teleponnya. Rebecca adalah seorang gadis remaja, oleh karena itu dia pasti menggunakan teleponnya sepanjang waktu. Jadi jika dia tidak bisa ditelepon selama berjam-jam, itu sedikit aneh. Sonia berkata kepada adiknya, "Jangan khawatir, dia bersama Joshua. Dia akan baik-baik saja." Tapi hal ini mulai membuat Sonia khawatir. Jadi dia mencoba menelpon Rebecca dan lagi, tidak ada jawaban. Jadi mereka mulai mencari-cari Rebecca, menghubungi semua orang yang mereka kenal. Tapi tidak ada yang mendengar kabar dari Rebecca. Sonia mencoba menelpon Joshua, tapi dia juga tidak bisa dihubungi sampai larut malam. Joshua bahkan menyangkal melihat Rebecca hari itu. Dia mengatakan dia tidak bertemu Rebecca sore itu. Joshua bilang dia di rumah neneknya menonton TV dengan seorang teman. Ternyata Joshua sudah merencanakan apa yang harus dia jalankan setelah dia melenyapkan Rebecca. Dia kembali ke rumahnya dengan teman-temannya, di mana dia menulis di Facebook, "Hanya bersantai dengan teman-temanku di rumah nenek." Mereka menonton TV dan bermain game sepanjang malam. Sonia jelas menghubungi polisi dan polisi mencari sepanjang malam. Berita hilangnya Rebecca menyebar dan orang-orang mulai menyampaikan bela sungkawa mereka di Facebook dengan mengatakan bahwa mereka mengkhawatirkan Rebecca dan Joshua bergabung. Joshua menulis di Facebook tentang bagaimana dia merasa menyesal. Pada hari Sabtu pagi, polisi mendapatkan petunjuk. Salah satu teman Joshua menelpon polisi dan berkata dia tahu apa yang terjadi. Polisi menemukan tubuh Rebecca di hutan dalam keadaan di mana Joshua meninggalkannya. Polisi memberitahu Sonia tentang pembunuhan itu dan mengatakan bahwa mereka telah menangkap Joshua Davis dan anak laki-laki lainnya. Pada awalnya Sonia tidak percaya. "Bukan Josh," katanya. Sonia tidak percaya Joshua akan melakukan apapun untuk menyakiti Rebecca. Tapi Joshua segera dituduh melakukan pembunuhan. Polisi menginvestigasinya. Polisi menemukan bukti, yaitu koleksi senjata dan pisau di kamarnya. Cerita dan gambarnya tentang kematian dan pesan teks antara dia dan teman-temannya. Tetapi di samping itu, polisi juga menemukan bukti bahwa Joshua mencoba membuat minuman racun sendiri. Joshua mencampur nightshade dan coke yang direncanakan akan digunakan pada Rebecca. Joshua diadili di Swansea Crown Court pada Juli 2011. Tidak sama sekali dia menunjukkan penyesalan. Dia baru berusia 16 pada saat itu. Karenanya secara hukum dia digolongkan sebagai orang belum dewasa. Dan dalam banyak kasus tidak akan diizinkan untuk disebutkan namanya di media. Tapi dalam kasus ini, hakim mengizinkannya. Hakim percaya bahwa untuk kepentingan umum, semua orang tahu siapa bocah ini. Joshua tampaknya sama sekali tidak tertarik dengan persidangan. Dia hanya melamun, menatap ke langit-langit. Dia bahkan tidak memakai dasi atau apapun. Joshua selalu menyangkal pembunuhan itu. Dia mengatakan bahwa dia tidak melakukannya. Dia tidak pernah menunjukkan emosi apapun tentang itu. Pembela Joshua menyalahkan sahabatnya atas pembunuhan itu, mengatakan bahwa itu hanya permainan yang salah dan Joshua adalah pemain yang tidak bersalah. Tapi tentu saja juri melihat pesan teks tentang sarapan gratis dan kebencian obsesif Joshua terhadap Rebecca. Pesan berikut ini antara Joshua dan temannya yang menawari sarapan gratis. "Jangan katakan apa-apa, kamu berhutang sarapan padaku." Temannya menjawab, "Jika itu benar, saya dengan senang hati membayar sarapanmu." Joshua bilang,
Aku harap saat itu akan segera terjadi. Dia mengakhiri percakapan itu dengan emoji wajah tersenyum. Anak laki-laki yang sakit. Karena meski Joshua jelas tidak menunjukkan penyesalan apapun, dia tidak peduli. Temannya juga tidak peduli. Temannya dengan senang hati mendorongnya untuk membunuh mantan pacarnya. Sungguh gila bahwa dua anak berusia 15 tahun bisa mempunyai pola pikir ini. Joshua tidak punya alasan untuk membunuh Rebecca sama sekali. Tidak ada alasan. Joshua memiliki semua keunggulan sosiopat. Dia ingin membunuh Rebecca hanya untuk kepuasannya sendiri. Rencananya benar-benar dipikirkan dengan matang tentang apa yang akan dia lakukan dan juga setelah dia melakukannya. Joshua membawa temannya ke hutan dan menunjukkan mayat Rebecca. Dia sangat terbuka tentang apa yang dia lakukan. Sepertinya Joshua lebih peduli tentang pamer. Dia sama sekali tidak menghormati kehidupan Rebecca. Hingga salah satu temannya memiliki semacam hati nurani dan memberitahu polisi bahwa alibi yang Joshua berikan sangat buruk. Joshua pikir dengan mengubah lokasi di mana dia bertemu Rebecca dan dengan memasang status Facebook yang mengatakan dia ngobrol dengan teman di rumah nenek, berarti polisi tidak akan tahu itu dia. Dan tidak hanya itu, Joshua Davis sehari sebelum dia melenyapkan Rebecca, dia mengubah foto profilnya di Facebook. Dia mengubahnya menjadi gambar hutan tempat dia akan membunuh Rebecca hari berikutnya. Sejauh itulah dia memikirkan tentang apa yang dia lakukan. Pada 27 Juli 2011, Joshua Davis dinyatakan bersalah atas pembunuhan. Dia dihukum penjara seumur hidup dengan hukuman minimal 14 tahun. Ini berarti dia bisa keluar dari penjara ketika dia berusia 31 tahun. Tingkat sosiopatnya hampir melampaui keyakinan ketika dia berusia 25 atau 30 tahun. Akankah dia menjadi pembunuh berantai yang hebat? Karena Joshua adalah pembunuh berdarah dingin. Yang mengejutkan, teman-teman Joshua yang sebenarnya tahu apa yang terjadi sepanjang waktu tidak pernah menghadapi tuntutan pidana apapun. Sonia memulai proses pengadilan sipil terhadap anak laki-laki ini, tetapi akhirnya dia harus berhenti karena biaya hukum meningkat dan itu menjadi terlalu mahal. Sonia ingin membuka kembali kasusnya, tetapi perlu lebih banyak bukti baru untuk dimunculkan sebelum polisi bersedia melakukannya. Setelah mengaku tidak bersalah selama persidangannya dan selama bertahun-tahun di penjara, tahun lalu di bulan September 2017, Joshua Davis maju dan mengaku. Sonia berkata bahwa menurutnya satu-satunya alasan Joshua mengaku adalah agar dia terlihat lebih baik di depan Dewan Pembebasan Bersyarat. Joshua sudah menjalani lebih dari setengah dari masa hukumannya, dan karena dia masih muda saat di penjara, dia memenuhi syarat untuk tinjauan pratarif hakim secara singkat. Dalam tinjauan ini, hakim pada dasarnya memiliki kekuatan untuk memutuskan apakah dia akan mengurangi hukumannya atau tidak. Tetapi Sonia akan berdiri di depan hakim dan dia bertekad untuk memastikan bahwa Joshua akan menghabiskan setiap detiknya dari 14 tahun penjaranya di penjara. 14 tahun sepertinya tidak cukup bagi seseorang yang begitu tidak berperasaan dan sangat kejam yang mengambil nyawa tanpa alasan. Rebecca pantas mendapatkan yang lebih baik. Rebecca tidak pernah curiga bahwa Joshua punya niat lain selain kembali bersamanya hari itu. Rebecca sampai harus mengorbankan nyawanya. Setiap orang yang mengenal Rebecca mengatakan dia sangat pintar.
sangat ambisius dan dia akan melanjutkan dan melakukan beberapa hal luar biasa dengan hidupnya. Saya tahu bahwa Sonia akan terus berjuang untuk keadilan. Setiap langkahnya, dia tampak seperti ibu yang sangat berdedikasi. Thanks for joining. Jika Anda suka, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share ke teman-teman. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Bye-bye.